Kita dapat kembali berjumpa di dalam pelajaran Nehemia bagian kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, kita berdoa, kita mengundang Ibu Dewi Hutagalung memimpin kita di dalam doa pembuka. Dipersilahkan. Ibu Dewi Hutagalung, silakan pimpin kita di dalam doa pembuka. Oke, mungkin tidak didengar, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Kami kembali tiba, kami dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudara kami semuanya. Kami rindu belajar Nehemia bagian kedua. Bersama dengan Ibu Lady Malau, kiranya Roh Kudus-Mu bersama dengan dia berbicara melalui hamba-Mu ini. Bersama dengan kami juga buka setiap pikiran, kiranya permata-permata yang berharga dari pelajaran ini dapat termeterai di dalam hati kami. Terima kasih Yesus, berkati setiap internet, berkati setiap perangkat yang kami gunakan. Dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk pertemuan kita sore ini. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Nehemia pasal yang ke-8 sampai Nehemia pasal yang ke-12. 5 pasal ini akan kita bahas pada sore hari ini, dan di dalam hubungannya dengan buku Wahyu. Ada nubuatan nanti yang akan disinggung sedikit dari pelajaran Nehemia ini. Buku Wahyu pasal yang ke-17. Baik. Sebelum itu saya mau mengulang sedikit pelajaran tentang Nehemia pasal 1 sampai pasal yang ke-7 kemarin. Kita mengerti minggu yang lalu kita belajar bahwa Nehemia adalah seorang reformator yang ditunjuk Tuhan. Dan di dalam proses dia membangun kembali tembok Yerusalem, dia mengalami berbagai macam tantangan. Dan reformasi yang dia lakukan bukan hanya satu, tetapi ada banyak cara. Dan hampir setiap hari dia merubah sistem atau tata cara reformasi yang dibawakannya. Sampai akhirnya dalam 52 hari, tembok Yerusalem selesai dibangun. Di tengah-tengah tantangan yang kita tahu, bahkan mereka yang membangun itu sampai tidak bisa pulang ke rumah, sampai tidak bisa atau tidak sempat mengganti pakaiannya. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena mereka harus bekerja tangan satu. Satu tangan memegang cangkul, satu tangan memegang pedang. Dan di tengah-tengah ancaman yang sedemikian hebatnya, Nehemia harus juga menghadapi ibu-ibu dan anak-anak di rumah di luar kota Yerusalem, orang-orang Yahudi, di mana pemimpin keluarga mereka atau kepala keluarga mereka bekerja dan tidak pulang-pulang di kota Yerusalem. Dan di tengah-tengah pembangunan itu, Nehemia harus memikirkan makanan ataupun mata pencaharian untuk ibu dan anak-anak yang ditinggalkan di rumah. Saudaraku, mari kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya dari Yeremia pasal 8. Apa yang terjadi setelah tembok Yerusalem selesai dibangun? Apakah tantangan itu selesai? Apakah pekerjaan itu selesai? Dan bagaimana Nehemia apakah parameter yang bisa kita pelajari di sini yang menunjukkan bahwa reformasi yang dilakukan Nehemia sudah berhasil. Saudaraku, kita buka Nehemia pasal yang ke-8. Nehemia pasal yang ke-8
ayat yang pertama menceritakan bahwa seluruh rakyat bangsa Israel berkumpul di halaman pintu gerbang yang sudah selesai dibangun. Dan bangsa itu sendiri meminta kepada Ezra. Ezra adalah ahli kitab atau ahli Taurat. Mereka meminta kepada Ezra supaya Ezra membawa Taurat Musa. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan dari Taurat Musa? Sehingga mereka meminta Taurat itu dibawa di hadapan mereka. Saudaraku, cerita ini, Nehemia pasal 8, dimulai pada tanggal 1 bulan yang ke-7. Beberapa minggu yang lalu, ketika kita mempelajari hari-hari raya bangsa Israel, hari-hari raya orang Yahudi, kita mengetahui bahwa tanggal 1 bulan yang ke-7 adalah hari raya. Hari raya apa? Hari raya tiup serunai, tiup trompet. Setiap tanggal 1 bulan yang ke-7 adalah hari raya tiup trompet. Dan pada tanggal 10 bulan yang ke-7, 10 hari setelah hari raya trompet, adalah hari raya pendamaian. Dan kemudian tanggal 24 bulan 7 adalah hari raya Pondok Daun. Jadi dalam bulan 7 sendiri, di dalam bulan 7 sendiri ada 3 hari raya yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi hampir 1 bulan itu, 1 bulan penuh, di bulan yang ke-7 itu, bangsa Israel tidak melakukan satu pekerjaan apapun. Karena mereka mengikuti atau merayakan 3 hari raya. Hari raya tiup trompet, hari raya pendamaian, dan hari raya Pondok Daun selama 1 minggu. Tetapi di sini dimulai pada tanggal 1 bulan yang ke-7, ini pertanyaan saya. Ketika mereka selesai membangun tembok Yerusalem, mereka meminta Ezra untuk membacakan kitab Taurat. Dan pada hari pertama bulan yang ke-7, mereka membaca dari kitab Taurat Musa. Tetapi pada waktu mereka membaca itu, ayat yang ketiga dikatakan, Ezra membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari. Jadi berapa lama mereka membaca kitab suci? Mereka membaca kitab suci selama setengah hari penuh. Dan itu mereka lakukan dalam posisi berdiri. Ezra berdiri didampingi oleh 7 orang rekannya, orang-orang Lewi semua. Dan ketika Ezra membuka Alkitab itu, kitab Taurat itu di depan mata semua bangsa, dia berdiri di atas mimbar, dan ketika dia berdiri di atas mimbar, maka semua bangsa berdiri. Itu sebabnya saya katakan bahwa pada saat mereka membaca setengah hari, mereka membaca kitab Taurat selama setengah hari, mereka semua dalam posisi berdiri. Kemudian setiap perkataan Ezra akan disambut dengan kata amin. Dan kita baca di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-8. Ini satu hal yang menarik, fakta yang menarik. Ketika Ezra membaca kitab itu, dan bukan hanya Ezra, tetapi orang-orang Lewi yang mendampingi dia membaca kitab itu, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dan diberi keterangan-keterangan. Jadi ketika membaca Alkitab, berbeda pembacaan Alkitab pada zaman Raja Yosia, pada zaman Yerusalem sebelum orang Yahudi dibawa ke Babel, berbeda dengan pembacaan Alkitab setelah mereka keluar dari Babel. Sebelum ditawan Babel, mereka hanya membaca saja. Hanya membaca saja, semua kitab Musa dibaca. Diulang-ulang setiap kali hari upacara. Tetapi setelah mereka keluar dari Babel, cara membacanya berbeda. Bagaimana cara membacanya? Setiap dibaca, dijelaskan. Setiap dibaca, diberi keterangan. Jadi tidak sama lagi cara membaca Alkitab mereka. Apa yang membuat hal ini terjadi? Karena bangsa Israel sudah mengalami penawanan selama 70 tahun. Mereka punya frontal lobe sudah rusak. 70 tahun mereka sudah berada di kota Babylon. Dan 70 tahun lamanya, orang-orang yang kembali ke
Yerusalem ini adalah mereka yang sudah lahir di Babel. Artinya, sejak lahir, mereka tidak pernah lagi mendengar kitab Taurat. Jadi cara membaca Alkitab, orang yang masih kenal, akrab dengan firman Tuhan, berbeda cara membacanya dengan mereka yang sudah bertahun-tahun dijajah di tanah kafir. Kenapa pembacaan Taurat Musa harus diberi keterangan? Alkitab mencatat dalam Nehemia 8 ayat 8, yaitu dilakukan hal demikian supaya mereka bisa mengerti. Supaya pembacaan itu bisa dimengerti, sehingga harus perlu diberi keterangan. Saudaraku, sebenarnya buku Nehemia ini, saudara-saudara bisa baca sendiri di rumah. Tidak perlu saya pimpin di sini untuk memahami apa yang sudah tertulis. Tetapi saat ini, ada banyak di antara umat manusia yang pikirannya sudah ditawan oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebenarnya Alkitab ini tidak perlu diterjemahkan oleh pembicara. Bahkan tidak perlu roh nubuat untuk menjelaskan, untuk menjadi terang kecil menjelaskan firman Tuhan ini. Firman Tuhan, Alkitab, ini sudah cukup sempurna. Dan seharusnya ini bisa dimengerti. Tetapi saudara, kenapa Tuhan turunkan roh nubuat sebagai terang kecil untuk membawa kita memahami terang yang lebih besar? Adalah karena otak manusia, Tuhan tahu, karena kekejian dosa sudah menawan otak manusia ribuan tahun, sehingga pada akhirnya di abad yang ke-18, Tuhan merasa perlu untuk memberikan wahyu kepada seorang perempuan, yaitu hamba Tuhan Nyonya White. Tuhan merasa perlu untuk memberikan terang yang lebih kecil, agar pikiran-pikiran yang sudah tertawan ini bisa mengerti. Kemudian ayat yang ke-9. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah, Imam Ezra, orang Lewi, berkata kepada mereka semua. Jadi ada berapa orang yang memimpin upacara pada saat itu, pada tanggal 1 bulan 7? Ada 3 orang. Kepala daerah, Nehemia sebagai pemerintah sipil, kemudian Imam Ezra sebagai pemerintah rohani, pimpinan rohani, dan kemudian orang-orang Lewi sebagai pemuka masyarakat. Jadi 3 jabatan ini berkolaborasi. Berkolaborasi sehingga kalimat terakhir dalam ayat yang ke-9 katakan, semua orang menangis ketika mendengar kalimat Taurat itu. Tidak bisa bertobat sendirian imam. Pendeta jemaat tidak bisa bertobat kalau anggota majelis tidak bertobat juga. Anggota majelis tidak bisa bertobat kalau imamnya tidak bertobat. Jadi seluruh aspek di dalam sebuah organisasi harus bertobat. Satu bangsa sudah menjadi dan ketika satu bangsa bertobat, mereka bisa bertobat karena apa? Karena ketiga pemimpin ini terlebih dahulu bertobat. Ingat pelajaran kita dari Imamat pasal 16. Ketika hari pendamaian tiba, siapa yang terlebih dahulu dituntut untuk mengakui dosanya dan dituntut untuk membersihkan dosanya? Imam. Yang kedua adalah orang-orang pimpinan pemuka masyarakat. Baru yang ketiga, seluruh bangsa bisa bertobat. Pada Nehemia 8 ayat yang ke-9, prinsip yang sama sedang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita lanjut ke ayat yang ke-10. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman yang manis. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati
Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara-saudara, kalau mau merayakan hari Tuhan, kalau mau menyediakan waktu untuk pembacaan firman Tuhan, jangan lakukan hal yang lain. Itu katanya. Jangan lakukan hal yang lain. Nasihat kepada bangsa Israel pada waktu mereka merayakan hari raya yang pertama setelah mereka pulang dari Babel, apa yang mereka lakukan? Makan dan minum dan berbagi. Makan, minum, dan berbagi. Jangan susah hati. Jangan pikirkan yang lain. Saudara, kalau mau berdamai sama Tuhan, kalau mau menurut perintah Tuhan, kalau mau ikut jalan Tuhan, jangan pikirkan A, B, C, D. Iman kita harus simpel. Menurut ya menurut. Jangan pikirkan kalau saya menurut nanti saya makan apa. Kalau saya menurut nanti anak saya sekolah apa. Bersusah hati. Mau bertobat tapi susah hatinya. Tidak ada kelepasan bagi orang yang demikian. Pelajaran kita bisa ambil dari bangsa Israel adalah ketika saya mau menurut, ketika saya mau bersungguh-sungguh bertobat, jangan susahkan hatimu dengan hal yang lain. Bahkan dengan makanan pun tidak boleh. Untuk makananmu pun tidak boleh engkau bersusah hati. Karena apa? Karena Tuhanlah pelindungmu. Kita lanjut ke ayat yang ke-13. Itu terjadi pada hari pertama bulan 7. Ya. Pada tanggal 1 bulan 7, mereka membaca Alkitab, yaitu membaca kitab Taurat Musa, dan mereka dipimpin oleh 3 pemimpin, yaitu Nehemia, Ezra, dan orang-orang Lewi. Dan ketika mereka membaca, bacaan itu diberi keterangan, diberi penjelasan, sehingga mereka mengerti. Dan ketika mereka mengerti, mereka tersentuh dan menangis. Dan ketika mereka menangis, pemimpin mereka katakan, stop menangis, jangan lagi menangis, mari bersukacita, karena Tuhan perlindungan kita. Jangan bersusah hati. Kita sudah berhasil, kita sudah menurut, kita sudah di jalan yang benar, maka jangan bersusah hati. Tetapi, pada hari yang kedua, 1 hari sudah berlalu, hari yang kedua, masuk hari yang kedua. Apa yang terjadi di ayat yang ke-13? Pada hari yang kedua, bulan 7, hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga, jadi para bapak, kepala keluarga, para imam, dan orang Lewi berkumpul. Mereka ngumpul kepada Ezra. Apa yang mereka lakukan? Mereka terus meneliti, menelaah kitab Taurat itu. Saudaraku, hari pertama, semua bangsa mendengar. Dan mereka bertobat. Hari kedua, pada hari yang kedua, hanya segelintir orang yang berkumpul. Hanya siapa yang berkumpul? Para bapak, pimpinan keluarga, kepala keluarga, imam, dan orang Lewi bersama dengan Ezra. Kemana yang lainnya? Yang lainnya melakukan kembali kepada pekerjaan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka menelaah kembali kitab suci. Mereka tidak puas hanya mendengar, tetapi mereka mengambil kitab itu dan membacanya sendiri. Saudara-saudaraku, bacaan firman Tuhan bukan hanya untuk didengar. Saya bukan anti ibadah Zoom, ya. Saya bukan anti ibadah Zoom. Tetapi saudara, kalau mau dengar-dengar saja, bertobat, itu akan terjadi sementara. Saudara, pengalaman Advent yang pertama, Advent Movement, pengalaman yang pertama, tahun 1844, apa yang terjadi? Ketika mereka mendengarkan William Miller berkhotbah, mereka digerakkan dan dikobarkan dan mereka bertobat. Tetapi lihat siapa yang selamat. Saudaraku, William Miller memenangkan 50.000 orang. Tetapi lihat siapa yang terus menerus di dalam pekabaran Advent.
hanya 50 orang. Apa bedanya yang 49.950 orang dengan 50 orang yang tersisa ini? Apa bedanya? Tahun 1844, ketika kekecewaan itu terjadi, 49.950 orang itu cuma dengar-dengar saja. Tetapi 50 orang yang berkumpul, Nyonya White, James White, Bates, Joseph Bates, Kellogg, dan banyak lagi yang lain, Uriah Smith, banyak lagi yang lain, 50 orang ini, setelah kekecewaan besar, setelah semua meninggalkan mereka, terus di dalam penyelidikan kitab suci. Saudaraku, kalau saudara rajin Zoom, hadir terus di dalam Zoom apapun, suka mendengar firman Tuhan, percayalah, ketika shaking yang terjadi, shaking terakhir itu terjadi, saudara akan terlempar keluar. Kenapa 5 gadis bijaksana bisa terus masuk ke dalam perjamuan? Kenapa 5 gadis yang bodoh padam lampunya? Karena mereka tidak punya minyak. Apa itu minyak? Minyak adalah lambang dari penelitian dan penyelidikan firman Tuhan yang mandiri. Saudara, 5 gadis yang bodoh, mereka ikut-ikutan. Mereka hanya dengar-dengar, mereka punya pendeta. Mereka mengandalkan orang lain untuk menerangkan firman Tuhan kepada mereka. Dan itu tidak permanen. Itu tidak permanen. Jadi sayang sekali dengan semua kelimpahan firman Tuhan yang ada pada zaman ini setelah corona, setelah kelimpahan pengetahuan tentang firman Tuhan, sayang sekali kalau saya akhirnya terlempar keluar. Hanya karena saya tidak menyelidiki sendiri, tidak menelaah sendiri, tetapi hanya mendengar saja. Dan kepada mereka yang menyelidiki, pada zaman Nehemia, para bapak, para imam, dan orang Lewi bersama dengan Ezra. 4 golongan ini. Ketika mereka yang 4 golongan ini berkumpul dan menyelidiki kitab suci pada hari yang kedua, mereka mendapati bahwa ada 1 hari raya yang sudah kelewatan. Jadi hari raya tiup serunai itu sudah lewat. Tanggal 10 sudah lewat, yaitu hari pendamaian. Mereka melihat kalender mereka sudah jatuh pada tanggal yang ke-24. Dan mereka harus mempersiapkan hari raya Pondok Daun. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka tidak lagi merayakan tiup serunai, mereka tidak lagi merayakan hari raya pendamaian, tapi mereka langsung merayakan hari raya Pondok Daun. Saudaraku, tahun 1844, ketika 50.000 orang itu digoncang, hanya tinggal 50 orang. Dan ketika 50 orang ini terus menyelidiki firman Tuhan, merekalah yang mendapatkan terang bahwa ada hari yang dilupakan oleh umat manusia, yaitu hari Sabat. Ketika Nehemia, bangsa Israel, pada hari yang kedua, mulai hari yang kedua bulan 7, meneliti dan menelaah firman Tuhan, kepada mereka lah disingkapkan bahwa ada hari raya yang mereka harus rayakan, yaitu hari raya bulan yang ke-7, hari raya Pondok Daun. Dan ketika hari raya ini mereka dapati tertulis di dalam hukum Tuhan, mereka umumkan di Yerusalem. Mereka umumkan di Yerusalem, mereka katakan pergi ke gunung-gunung, ambil daun pohon minyak, ambil daun pohon murah, ambil daun pohon korma, ambil pohon-pohon yang rimbun, buatlah pondok-pondok daun seperti yang tertulis dalam kitab Musa. Dan mereka menurut. Mereka membuat rumah-rumah dari daun-daun, dan seluruh jemaah yang pulang dari Babel tinggal di pondok-pondok itu
Oleh karena apa? Oleh karena sejak zaman Yosua sampai kepada mereka keluar dari Babel, tidak pernah lagi dirayakan hari raya Pondok Daun. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Dari hari yang pertama sampai hari yang ke-7, mereka membaca firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada tanggal yang ke-24, selesai hari raya Pondok Daun dirayakan. Tanggal yang ke-24, bulan yang ke-7. Mereka berkumpul kembali, berpuasa dan mengenakan kain kabung. Saudara, sebenarnya ini salah tanggal. Seharusnya tanggal 10 bulan 7 mereka merayakan hari raya pendamaian, berpuasa. Tanggal 24 bulan 7 harusnya mereka sudah mengakhiri hari raya Pondok Daun. Tetapi ini terbalik, ya, terbalik. Hari yang ke-24 bulan 7 barulah orang Israel melakukan puasa. Barulah mereka mengenakan kain kabung. Barulah mereka berdoa dengan taruh tanah di atas kepala. Dan ketika pengakuan dosa hari pendamaian ini dilakukan, orang Israel pisahkan diri dari semua orang asing. Siapa ini orang asing? Orang asing ini adalah mixed multitude. Di dalam bahasa Inggris dikatakan mixed multitude. Mixed multitude ini adalah bangsa-bangsa lain yang ikut pulang ke Yerusalem yang bukan berasal dari Israel badani. Mereka semua dinamakan orang asing. Dan pada hari pendamaian, orang Israel pisahkan orang asing. Lalu ketika dipisahkan orang asing dengan orang Israel yang asli, orang Israel itu berdiri di tempat mereka dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Kita sudah belajar ini bahwa Daniel melakukan hal yang sama. Yosia melakukan hal yang sama. Nehemia melakukan hal yang sama. Dan ini adalah Alkitabiah. Hari pendamaian dilakukan walaupun dengan tanggal yang salah. Dan ketika mereka berdiri mengaku dosa mereka, mereka membaca Taurat Tuhan, kitab Taurat Tuhan selama 1/4 hari. 1/4 hari membaca, 1/4 hari mengaku dosa, dan sujud menyembah Tuhan. Ada sesuatu yang menarik dari Nehemia pasal 9 ayat yang keempat. Kita baca Nehemia pasal 9 ayat yang keempat. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua Bani Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring, mereka berseru kepada Tuhan. Siapakah orang-orang yang disebutkan di sini? Siapakah orang-orang Lewi ini? Kenapa nama mereka? Kenapa nama mereka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Kenapa ke-8 orang ini namanya disebut, dicatat di dalam Alkitab? Mereka adalah orang-orang yang dulu pada tanggal 2 bulan 7 ikut menyelidiki, menelaah kitab suci, firman Tuhan, Taurat Musa bersama dengan Ezra. Saudara-saudara, ke-8 orang inilah yang akhirnya bangkit berdiri dan berkata apa? Terpujilah namamu yang mulia dan ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Mereka yang benar-benar menelaah kitab suci, yang bukan hanya mendengar, tetapi menyelidiki sendiri firman Tuhan, secara pribadi, mereka inilah yang bisa berdiri dan bangkit memuji Tuhan. Dan mereka inilah, kita lihat bahwa di ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, sampai ayat yang ke-15. Orang-orang ini, 8 orang ini bisa menceritakan kembali sejarah
pimpinan Tuhan atas bangsa Israel dari zaman Abraham sampai kepada padang gurun, sampai masuk ke tanah Kanaan, sampai kejatuhan bangsa Israel ke tangan Babel, sampai mereka kembali lagi ke Yerusalem. Saudara-saudaraku, saya sudah katakan tadi di awal, bahwa orang-orang yang kembali dari tanah Babel ini bukanlah orang yang kenal dengan Taurat Musa. Itu sebabnya di ayat yang awal di Nehemia pasal 8 dikatakan bahwa pertama kali Ezra membacakan firman Tuhan, pertama kali Ezra membacakan Taurat Musa di hadapan bangsa itu, Ezra harus membaca ayat lalu diterangkan. Satu ayat diterangkan, satu hukum diterangkan. Tidak bisa hanya baca saja lalu mereka mengerti. Harus diterangkan ayat demi ayat, harus diterangkan hukum demi hukum, poin demi poin, supaya bangsa itu mengerti. Tetapi lihat, apa progres yang dicapai oleh ke-8 orang yang berdiri memuji Tuhan di dalam Nehemia pasal 9, mulai dari ayat yang ke-6. Mereka ini ikut di dalam penyelidikan kitab suci secara pribadi. Ketika mereka menyelidiki kitab suci secara pribadi, maka mereka sanggup menceritakan sejarah kepemimpinan Tuhan atas bangsa Israel. Mereka sanggup menceritakan bagaimana jatuhnya nenek moyang mereka kepada dosa, dan bagaimana murkanya Tuhan, dan bagaimana pembalasan Tuhan kepada bangsa itu. Saudara-saudaraku, orang-orang ini bukanlah orang-orang yang cakap dalam pembelajaran firman Tuhan. Tetapi mereka tidak puas hanya dengan mendengar. Mereka memilih untuk menyelidiki sendiri. Dan akhirnya mereka mencapai satu pengertian yang sempurna. Saudara-saudaraku, orang-orang inilah yang akhirnya memimpin ucapan syukur di antara bangsa yang besar itu. Saudara, bukan tidak mungkin saudara dan saya juga akan dipilih Tuhan untuk memimpin nyanyian pujian. Sama seperti ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pada saat bangsa Israel bisa menyeberangi Laut Merah, mereka menyanyi nyanyian Musa. Dan pemimpin biduan itu adalah Miriam. Saudara-saudaraku, perjalanan kita ke surga juga sama. Hanya dengan pembelajaran Alkitab secara pribadi, saudara dan saya bisa terpilih untuk menjadi pemimpin nyanyian surga. Nyanyian yang adalah kesaksian pribadi saya. Saudaraku, tidak ada satu orang pun yang dapat menyanyikan lagu yang lain. Jadi saya punya lagu, tidak bisa Ibu Pendeta Sembiring nyanyikan. Begitu pula dengan lagunya keluarga Sembiring. Saya tidak bisa nyanyikan lagu mereka ketika di surga. Kenapa? Karena masing-masing orang punya pengalaman iman masing-masing, pribadi. Berbeda-beda satu dengan yang lain. Itu sebabnya siapa yang dipilih Tuhan untuk memimpin nyanyian pujian kepada anak domba, yaitu mereka yang sudah membasuh jubahnya di dalam darah anak domba. Merekalah yang sudah menyelidiki firman Tuhan dan tidak mengandalkan pengertian kepada orang lain. Tidak mengandalkan orang lain untuk memberikan pengertian kepada mereka. Kita baca di dalam Nehemia pasal yang 10, bahwa akhirnya semua itu ditulis di dalam satu piagam, satu catatan. Dan catatan itu dipelihara di dalam bait suci sampai kepada zaman Yesus. Semua memisahkan diri. Semua tidak bercampur dengan penduduk-penduduk kafir yang sebelumnya mereka akrab bergaul dengan mereka. Semua istri mereka, anak laki-laki, anak perempuan mereka, semuanya bergabung dengan saudara-saudara mereka, yaitu siapa? Sesama bangsa Israel. Dan mereka bersumpah, bangsa Israel bersumpah untuk bisa hidup menurut sesuai dengan
hukum yang diberikan kepada bangsa itu melalui perantaran Musa. Saudara, ketika kesadaran mereka dipulihkan, apa yang terjadi? Ayat 31. Nehemia pasal 10 ayat 31. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya. Saudara, tidak perlu pintu gerbangnya ditutup. Tidak perlu pintu gerbangnya ditutup. Supaya bangsa Israel tidak jual beli pada hari Sabat. Tetapi apa yang dilakukan? Ketika mereka menyadari, ketika mereka bertobat, dan ketika mereka menyelidiki firman itu sendiri, mereka bisa mengambil komitmen. Kalaupun saya ditawari, saya tidak akan beli. Kalaupun saya menghasilkan panen, saya tidak akan panen pada tahun yang ke-7. Dan ayat yang ke-32, juga bangsa Israel mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga sikal untuk ibadah di rumah Allah kami. Saudara, tidak ada dorongan, tidak ada anjuran kepada bangsa itu untuk memberi ke rumah Tuhan. Tidak ada. Tidak ada dorongan atau anjuran untuk menginjil. Tetapi bangsa itu yang sudah paham akan firman Tuhan, dengan sendirinya akan timbul komitmen dari hatinya bahwa saya harus memberi kepada rumah Tuhan. Saya harus menyokong pekerjaan bait suci. Saya harus tekun memelihara hari Sabat. Saya tidak akan berjual beli pada hari Sabat. Saya akan memelihara semua pekerjaan di rumah Tuhan kami. Bahkan kayu api di rumah Tuhan pun mereka akan bawa, masing-masing keluarga bawa kayu api untuk mezbah bakaran. Dan tiap tahun mereka tidak ketinggalan untuk memberi persembahan. Saudara, tidak ada yang perlu didorong-dorong kalau masing-masing anggota jemaat sudah memahami dan mempelajari sendiri firman Tuhan. Ketika saudara dan saya mandiri dalam pembelajaran firman Tuhan, maka pemberian itu akan otomatis. Pengorbanan saya untuk bait suci akan otomatis. Tidak ada yang perlu ditakutkan kekurangan di dalam rumah perbenaran Tuhan. Kalau anggotanya mampu mengerti pembelajaran Alkitab secara mandiri. Nehemia pasal yang ke-11. Nehemia pasal yang ke-11. Nehemia menempatkan penjaga-penjaga pintu untuk mengawasi pintu gerbang, untuk mengawasi pekerjaan di luar rumah Tuhan. Kalau urusan rumah Tuhan, urusan bait suci, ini adalah pekerjaan imam, tanggung jawab imam. Tetapi untuk di luar bait suci, Nehemia sebagai bupati memiliki tanggung jawab untuk mengatur orang-orang siapa yang tinggal di Yerusalem, siapa yang tinggal di luar Yerusalem. Dan yang tinggal di Yerusalem adalah 1/10. Jadi setiap 10 orang, 1 tinggal di Yerusalem, 9 tinggal di luar Yerusalem. Dan setiap orang yang terpilih, yang kena undi untuk tinggal di Yerusalem, dipuji kerelaan hatinya. Kenapa? Kenapa orang yang tinggal di kota justru dipuji? Saya pikir tadinya waktu saya meditasikan ini, saya pikir seharusnya orang yang dapat undi untuk tinggal di Yerusalem harusnya bangga, senang. Karena ini kota kudus dan ini kota besar.
Tetapi ketika saya pelajari lagi, orang yang tinggal di luar Yerusalem lebih beruntung daripada orang yang tinggal di dalam kota Yerusalem. Orang yang tinggal di dalam kota Yerusalem, mereka hidup dengan tanggung jawab. Kenapa mereka dipilih? Karena mereka harus menjaga pintu gerbang, harus menjaga rumah Tuhan, harus bekerja dan tidak boleh mempunyai ladang untuk diusahakan. Tetapi orang yang tinggal di luar Yerusalem, mereka bisa punya ladang, mereka bisa punya kebun, mereka bisa menanam dan punya penghasilan. Tetapi orang yang tinggal di dalam kota, mereka hidup dari pembagian imam, dari pembagian bupati. Itulah hidup mereka. Dan hidup mereka ini hanyalah sekedar makan dan rumah tinggal sehari-hari. Hanya sekedar itu. Dan di dalam Nehemia pasal 11, dipilihlah orang-orang yang boleh tinggal di Yerusalem. Sementara mereka yang tidak terpilih, mereka boleh tinggal di daerah perladangan, di daerah perkebunan, dan boleh memiliki kebun, ladang untuk hidup mereka. Saudara-saudara, kita sampai kepada Nehemia pasal 12. Di dalam Nehemia pasal 12, akhirnya pencatatan silsilah bangsa Israel selesai. Saudara, tadinya waktu di Babel, mereka tidak punya catatan silsilah. Mereka tidak tahu mereka ini marga apa, mereka tidak tahu mereka ini suku apa, karena masing-masing sudah pakai nama bapaknya. Tidak ada lagi yang pakai nama suku Lewi, suku Ruben, suku Yehuda, suku Benyamin, tidak ada lagi yang pakai itu. Tidak ada lagi yang pakai nama anak-anak Yakub. Tetapi masing-masing orang Israel sudah pakai nama bapaknya sendiri-sendiri. Dan ketika di Babel, ketika keluar dari Babel, mereka bahkan tidak tahu mereka masuk golongan yang mana. Dan ini yang harus dibereskan oleh Nehemia. Nehemia membuat satu catatan yang terperinci, siapa-siapa kepala kaum keluarga mereka dan para imam yang bertugas sampai pemerintahan Raja Darius, orang Persia. Jadi sampai pemerintahan Darius, catatan ini tetap dipelihara dan di-maintain, dibukukan. Ya. Tetapi setelah itu mereka tidak lagi memelihara atau mengupdate catatan ini. Dan ketika tembok Yerusalem akhirnya harus ditahbiskan, maka orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka, dibawa ke Yerusalem untuk meresmikan tembok yang baru ini. Dipilih kaum penyanyi, dipilih para imam, dan prosesi protokol pentahbisan tembok yang baru itu. Kemudian ada satu bentuk parade yang ditampilkan di sana, dan Nehemia berjalan juga di sana, dan demikianlah mereka lakukan dengan hikmat pada hari itu. Dan di akhir hari pentahbisan itu, mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersuka cita sampai-sampai suara mereka terdengar dari daerah yang jauh. Dan pada masa itu, beberapa orang diangkat. Nehemia 12 ayat 44. Pada waktu tembok sudah ditahbiskan, maka diangkatlah pegawai-pegawai bait suci. Apa tugas pegawai bait suci? Mereka harus mengawasi rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan Tuhan. Jadi di dalam bait suci, bukan di dalam bait suci, maksud saya di luar bait suci, di dalam pelatarannya, dibangunlah satu bangunan yang terdiri dari kamar-kamar, bilik-bilik. Inilah rumah perbendaharaan. Inilah yang sering kita dengar sebagai bait suci adalah rumah perbendaharaan Tuhan. Bukan di dalam bait sucinya, tetapi bangunan di samping bait suci. Inilah rumah perbendaharaan Tuhan. Apa guna rumah perbendaharaan Tuhan ini? Rumah perbendaharaan Tuhan ini adalah
gunanya untuk menyimpan pemberian dari bangsa-bangsa. Misalnya, kayu api untuk korban bakaran. Setiap tahun satu keluarga mengumpulkan sekian kilo kayu api. Nah, jatah keluarga-keluarga ini akan dibawa dengan teratur dan dicatat dan disimpan di dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Kemudian tepung untuk membuat roti sajian. Kemudian minyak zaitun untuk sebagai minyak bakaran dari 7 kaki dian. Kemudian rempah-rempah kemenyan, rasa mala, getah damar. Ini semua dikumpulkan untuk membuat dupa, asap dupa. Kemudian bagaimana dengan air kolam pembasuhan? Ini pun diambil dari sana. Anggur, lampu-lampu atau lilin-lilin, tirai, semuanya ini disimpan dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Dan ada pegawai, petugas yang mengawasi bilik-bilik perbendaharaan ini. Supaya apa diawasi? Supaya persembahan, persepuluhan, dan sumbangan-sumbangan yang sesuai dengan hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi. Jadi saudara, imam dan orang Lewi akan datang ke ladang-ladang di luar Yerusalem untuk mengumpulkan persepuluhan dan persembahan. Dan ini semua akan dibawa ke rumah perbendaharaan Tuhan. Dan di rumah perbendaharaan Tuhan ini, inilah akan dicatat dan diawasi penggunaannya, supaya benar-benar semua ini digunakan untuk orang-orang yang sudah dipilih. Kita belajar minggu lalu bahwa ada orang yang ngaku-ngaku orang Lewi, padahal bukan orang Lewi. Dan diputuskan bahwa orang yang seperti itu tidak akan mendapat bagian dari persembahan dan persepuluhan. Dan semua peralatan, semua pekerja yang bekerja di dalam bait suci, mereka semua dibiayai dari bilik-bilik perbendaharaan Tuhan ini. Termasuk penyanyi, termasuk Bani Asaf, pemimpin-pemimpin penyanyi, dan penunggu-penunggu pintu gerbang. Sekedar mereka hidup, karena mereka tidak punya ladang dan melayani di bait suci, sekedar mereka hidup sehari-hari. Jadi saudara, kenapa saya perlu menjelaskan rumah perbendaharaan Tuhan ini? Karena di dalam Nehemia pasal 13 ada penyimpangan yang terjadi. Dan kalau kita ingat 1 Korintus 10 ayat 11, bahwa pelajaran bangsa Israel, apa yang terjadi pada bangsa Israel, menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman akhir. Pada masa itu, bagian dari kitab Musa dibacakan dan didengar oleh rakyat. Nehemia pasal 13 ayat yang pertama. Dan didapati, di situ ditulis bahwa bangsa Amon dan bangsa Moab tidak boleh masuk ke dalam jemaah Tuhan selama-lamanya. Jadi ada dua bangsa yang Tuhan najiskan untuk bercampur dengan orang Israel. Yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon. Ketika mereka mendengar itu, maka mereka bangsa Israel kembali lihat. Masih ada bangsa Moab, masih ada bangsa Amon, mereka pinggirin. Mereka keluarkan dari kumpulan bangsa Israel. Tetapi satu orang tidak dikeluarkan, yaitu Tobia. Saudara-saudara masih ingat Tobia, cerita kita pada minggu yang lalu? Ada 3 orang, Sanbalat, Tobia, dan Geshem. Sanbalat orang Horon, Tobia orang Amon, Geshem orang Arab. Jadi Tobia ini adalah orang Amon. Kita tahu di Nehemia pasal 13, bahwa seluruh orang Amon, seluruh orang Moab dikeluarkan dari kumpulan. Tetapi ayat 4. Ayat 4 dikatakan, Imam Eliasib. Imam Eliasib adalah imam yang diangkat untuk mengawasi rumah perbendaharaan Tuhan. Dan Imam Eliasib ini punya hubungan erat dengan Tobia. Dan akhirnya, Imam Eliasib ini membuat sebuah kamar di rumah perbendaharaan Tuhan. Ingat, rumah perbendaharaan Tuhan tadinya adalah untuk menyimpan
semua pemberian bangsa untuk keperluan ibadah di dalam bait suci. Tetapi Tobia, orang Amon yang Musa suruh untuk keluarkan dari kumpulan jemaah, dibuatkan kamar yang besar di dalam bilik perbendaharaan itu, di mana ayat 5, Nehemia 13 ayat 5, di mana korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, persembahan, persepuluhan dari gandum, dari anggur, dari minyak yang menjadi hak orang Lewi dan persembahan khusus bagi para imam. Jadi, saudara-saudara, ketika Tobia dibuatkan kamar di dalam rumah perbendaharaan Tuhan, ayat 6. Ketika Tobia dibuatkan kamar di dalam rumah perbendaharaan Tuhan, Nehemia ternyata sedang tidak berada di Yerusalem. Di mana Nehemia berada? Nehemia pergi kembali ke Babel karena masa cutinya sudah berakhir, 12 tahun. Tahun itu adalah tahun 32. Dan Nehemia pergi menghadap Raja Artasasta untuk memperpanjang cutinya. Dan ketika dia kembali, ayat yang ke-7, ketika dia tiba di Yerusalem, dia melihat kejahatan yang dibuat oleh Imam Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini sudah disediakan sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Artinya Tobia yang tidak boleh mendapat bagian dari persembahan dan perpuluhan, yang seharusnya dari suku Amon tidak boleh bercampur dengan jemaah Tuhan, tetapi bukannya dikeluarkan, malahan dibuatkan kamar di dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Dan apa yang terjadi ayat 8? Nehemia kesal. Dia datang ke bilik itu, ke kamarnya Tobia, lalu dilemparlah semua perabot rumah Tobia keluar. Ayat 9, setelah itu, setelah dilempar semua, saudaraku, Nehemia ini bukan orang yang terlalu sopan ya. Pada waktu dia usir Sanbalat di Nehemia pasal yang kedua, dia nggak pakai basa-basi. Kalau dia tahu itu melanggar, dia langsung bilang, kau keluar, kau tidak dapat bagian di sini. Keluar, usir. Pada waktu dia melihat penyimpangan di rumah perbendaharaan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Nehemia, dia usir. Bukan dia usir dengan kata-kata, langsung dia buang perabot Tobia keluar. Dia lempar keluar perabot-perabotnya. Kemudian setelah ditahirkan, rumah perbendaharaan Tuhan ditahirkan, ayat 10, sumbangan-sumbangan orang Lewi tidak pernah diberikan lagi. Ayat 10 berhubungan dengan ayat yang ke-5. Jadi sebelum Tobia dibuatkan kamar, orang-orang Israel memberikan dengan rutin persembahan mereka. Tetapi setelah Tobia dibuatkan kamar di dalam rumah perbendaharaan Tuhan, orang yang seharusnya tidak berada di sana, orang yang seharusnya dinyatakan najis oleh bangsa itu, tetapi malah dijadikan pengawas untuk rumah perbendaharaan Tuhan, yang terjadi adalah sumbangan-sumbangan tidak datang lagi. Pemberian-pemberian persembahan tidak datang lagi ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Sehingga ayat 10, orang-orang Lewi, para penyanyi yang bertugas dalam Ka'bah Tuhan, masing-masing kabur cari makan ke ladang yang lain. Mereka bertani. Kenapa orang Lewi bertani? Karena sudah tidak makan. Kenapa tidak makan? Karena pemberian bangsa itu stop. Kenapa pemberian bangsa stop? Karena mereka melihat ada kecurangan di sana. Dan ayat yang ke-11. Nehemia menyesali para penguasa.
Dia katakan, kenapa rumah Tuhan dibiarkan begitu saja? Lalu dia kumpulkan kembali orang-orang Lewi yang sudah kabur, pergi jadi petani. Yang seharusnya mereka tidak boleh bekerja dan hanya makan dari rumah Tuhan, mereka sudah cari uang di luar rumah Tuhan. Karena sudah tidak makan. Dan Nehemia kumpulkan kembali orang-orang Lewi itu. Dan dia kembalikan lagi ke tempatnya. Dan ketika orang Lewi dikembalikan ke tempatnya, saudara, ini adalah reformasi. Reformasi yang terjadi setelah tembok selesai adalah menyingkirkan orang-orang yang seharusnya tidak mendapat hak dan bagian di dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Dan ketika orang Lewi dikembalikan lagi pada tempatnya, ayat 12, maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan dan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan. Saudara-saudaraku, ayat yang ke-15. Saya mau buktikan bahwa Nehemia ini bukan orang yang terlalu ramah di dalam menyampaikan reformasi. Pada ayat yang ke-15, ketika itu Nehemia melihat di Yehuda ada orang-orang peras anggur pada hari Sabat. Ada orang-orang bawa gandum pada hari Sabat. Lalu diperingatkan, siapa yang membawa anggur pada hari Sabat? Orang Yehuda. Orang Yehuda yang di mana? Orang Yehuda yang tinggal di luar Yerusalem. Jadi ketika hari Sabat, kan orang-orang dari luar Yerusalem pada datang ke Yerusalem. Karena bait suci cuma ada di Yerusalem. Waktu mereka datang untuk worship hari Sabat, mereka sambil bawa jualan. Sambil bawa gandum sekalian ke Yerusalem. Sambil bawa anggur. Sambil membawa bahan makanan. Apakah ada yang membeli di Yerusalem? Ternyata ada orang Tirus, ayat yang ke-16. Ada orang Tirus yang tinggal di sekitar situ juga. Mereka bawa ikan, bawa barang-barang dagangan. Jadi ketemulah orang Yehuda dan orang Tirus di Yerusalem pada hari Sabat. Dan mereka tukar barang dagangan. Saudara, jangan sampai dagang di dalam gereja pada hari Sabat. Apalagi ngumpulin taken list pada hari Sabat di dalam gereja. Saudaraku, ini kekejian buat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tutup semua rumah-rumah peribadatan. Karena tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Karena tidak ada lagi orang seperti Nehemia yang mampu mereformasi, maka lebih baik Tuhan tutup daripada kekejian bertambah-tambah. Saudara, saya melihat praktik-praktik ini hidup di gereja-gereja kita. Sambil datang hari Sabat, sambil berdagang. Cari dana, jual tiket pada hari Sabat, jual buku pada hari Sabat. Kenajisan di rumah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Nehemia pada ayat yang ke-17? Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Dan disitulah Nehemia katakan bahwa kalau sudah remang-remang, pintu gerbang Yerusalem harus ditutup dan tidak boleh dibuka. Jadi saudaraku, tidak ada yang boleh masuk ke Yerusalem kalau sudah buka Sabat, matahari terbenam. Tidak boleh ada muatan yang masuk. Tapi orang-orang ini kepala batu. Orang-orang ini kepala batu. Ayat 20 katakan, orang-orang yang berdagang itu, karena tidak dibuka, mereka tidak bisa masuk, mereka tidak pulang, tapi mereka nginep di depan tembok, menginap bermalam di depan tembok. Ayat 21, apa yang dilakukan Nehemia?
Dikatakan, dia datang kepada orang-orang yang nginep di depan tembok. Waktu dia datang, apa yang dia katakan? Kalau kau bikin begini, aku akan kenakan tanganku. Jadi Nehemia tidak bilang dengan lemah lembut. Saya tidak pernah lihat Nehemia menegur kesalahan dengan lemah lembut. Saudara-saudaraku, kalau salah harus bilang salah, kalau benar harus dibilang benar. Nehemia tidak pernah tedeng aling-aling, tidak pernah basa-basi dalam menyampaikan kebenaran. Dia benar-benar ingin agar umat Tuhan menjadi umat yang kudus. Ayat 23. Ayat 23, ketika Nehemia melihat bahwa ada orang Yahudi menikah campur dengan bangsa lain. Bahkan sampai anak-anaknya nggak ada lagi yang tahu bahasa Yahudi. Mereka bicara bahasa ibu mereka. Bahasa Moab, bahasa Amon, bahasa Asdod. Apa yang dilakukan Nehemia di ayat 25? Dipanggil, mereka yang kawin campur ini dipanggil, dipukuli, dan dijambak rambutnya. Dijambak rambutnya. Saudaraku, tidak ada hal yang manis yang Nehemia lakukan, yang lembut, yang pelan, yang diplomatis. Tidak ada negosiasi ketika reformasi. Dan Nehemia mendapati bahwa anak imam besar sendiri menikah dengan berbesan dengan Sanbalat. Dan apa yang dilakukan oleh Nehemia terhadap anak imam besar ini? Diusir. Saudaraku, hukum Musa menyatakan bahwa imam besar harus dari keturunan Harun. Itu sebabnya waktu Harun meninggal, anak Harun menjadi imam besar menggantikan bapaknya. Dan anak imam besar Eliasib menikah atau berbesan dengan Sanbalat, orang Horon. Dan itu diusir oleh Nehemia. Tidak terpilih menjadi imam besar. Satu hal yang saya kagumi dari Nehemia, selain dia tidak pernah makan dari upah bupati, sebagai bupati, gaji bupati, Nehemia tidak pernah meminta kredit dari segala sesuatu yang dia lakukan. Ayat yang terakhir dari buku Nehemia pasal yang ke-13. Ayat yang terakhir, sebelum kita lihat kepada Wahyu, Nehemia selalu mengatakan, "Ya Allahku, ingatlah apa yang kuperbuat ini. Ingatlah kepadaku." Setelah semua hal dilalui dengan penuh tanggung jawab, Nehemia tidak menerima kredit sedikit pun dari orang Israel. Bahkan kejahatan, kebaikan Tobia, orang Amon, dibicarakan dan diangkat terus ceritanya, diingat-ingat. Tetapi apa yang dilakukan Nehemia tidak pernah diingat. Dia hanya meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengingat semua yang dilakukan oleh Nehemia. Saudaraku, saya mau baca di dalam Wahyu pasal 17. Wahyu pasal 17. Saya mau langsung ke dalam
ayat yang keempat. Wahyu 17 ayat yang keempat. Kita buka sama-sama. Sebelum kita membaca, saya mau ingatkan kita bahwa ketika Nehemia mereformasi bait suci, Yerusalem, bukan bait suci, Yerusalem. Pekerjaan dia sebenarnya adalah mereformasi Yerusalem, tembok. Tetapi ketika dia mereformasi tembok, dia pun harus ikut serta mereformasi bait suci dan semua urusan perbendaharaan bait suci. Apakah ini harusnya dia yang kerjakan? Tidak. Seharusnya urusan bait suci diurus oleh imam besar. Seharusnya tanggung jawab Nehemia adalah pemerintahan sipil, bukan pemerintahan bait suci. Tetapi karena imamnya Eliasib, ketika imam besar itu serong di dalam menjalankan tanggung jawabnya, sehingga Nehemia harus masuk dan mereformasi juga rumah perbendaharaan Tuhan. Saya mau baca di dalam Wahyu pasal 17. Saudara-saudara mungkin tahu bahwa Wahyu pasal 17 ini berbicara tentang perempuan yang memakai kain ungu, memakai kain kirmizi, pakai perhiasan emas, pakai perhiasan permata, mutiara, dan di tangannya ada cawan emas yang penuh dengan kekejian dan percabulan. Dan perempuan yang pakai kain ungu itu, pada dahinya tertulis, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, dan dari kekejian bumi. Dan pada waktu Yohanes yang kekasih di Pulau Patmos melihat penglihatan ini, dia melihat bahwa perempuan yang pakai baju ungu itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Mabuk oleh darah orang-orang kudus. Dan darah saksi-saksi Yesus. Yohanes melihat perempuan yang pakai baju ungu sedang mabuk darah orang Kristen. Dan di ayat 6, kalimat yang terakhir bagian B katakan, dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Bahasa Inggris katakan, I wondered with great admiration. Great artinya sangat heran. Saudaraku, pernahkah saudara merasa bahwa ayat ini aneh? Kenapa Yohanes heran melihat perempuan itu mabuk darah? Apakah Yohanes heran karena belum pernah melihat perempuan yang mabuk? Ataukah Yohanes heran karena belum pernah melihat orang mabuk sambil minum darah? Saudaraku, buku Revelation, Daniel and Revelation, mengungkapkan kenapa Yohanes heran adalah karena perempuan yang memakai baju ungu itu adalah perempuan yang dia lihat di Wahyu dan dia tulis di Wahyu pasal yang ke-12. Saudaraku, kita buka Wahyu pasal yang ke-12. Kita tinggalkan dulu perempuan yang berbaju ungu. Kita masuk ke dalam Wahyu pasal yang ke-12. Ayat yang ke-1. Saudara, di dalam buku Wahyu hanya ada 2 simbol perempuan. Yang pertama adalah perempuan di Wahyu 12. Perempuan yang digambarkan memakai baju putih, memakai baju seperti matahari, bulan di kaki,
mahkota 12 bintang di kepalanya, dan sedang mengandung, hendak melahirkan. Saudaraku, Wahyu pasal yang ke-17 menceritakan bahwa ada perempuan yang pakai baju ungu, yang sebelumnya memakai baju kemuliaan, baju kemuliaan. Kenapa Yohanes heran? Oleh karena dia heran bukan karena dia melihat Roma mabuk darah orang-orang kudus. Saudaraku, dia tidak heran melihat kekejaman Roma. Dia tidak akan heran. Kenapa? Karena dia korban dari kekejaman pemerintahan Roma. Dia ada di Pulau Patmos karena pemerintahan Roma. Tetapi apa yang membuat dia heran pada saat itu adalah karena perempuan yang dia lihat, yang dia tulis dalam Wahyu pasal 12, adalah perempuan yang sama dengan perempuan yang dia lihat dan dia tulis di Wahyu pasal yang ke-17. Saudaraku, apa yang membuat Yohanes heran adalah karena perempuan yang sama dulu pakai baju putih, sekarang sudah jadi pelacur. Saudaraku, perempuan yang sama, tetapi bentuknya sudah berubah. Reformasi. Reformasi bukan untuk yang baik, tetapi reformasi ini membuat satu bentuk yang lain yang tidak sesuai dengan desain awalnya. Saudaraku, pekerjaan Nehemia adalah reformasi. Apa yang dilakukan Nehemia adalah reformasi dari yang tidak sesuai, dia kembalikan kepada desain yang awal. Orang Amon tidak boleh ada di rumah perbendaharaan Tuhan, dia bersihkan memang. Imam besar tidak boleh kawin campur dengan bangsa lain, memang dia bersihkan. Semua dia bersihkan, walaupun tugasnya sebenarnya hanya tembok Yerusalem. Misi dia tadinya hanya tembok Yerusalem. Saudaraku, bagaimana dengan perempuan yang tadinya berpakaian putih menjadi pakaian ungu? Ini yang membuat Yohanes heran. Dia heran bagaimana perempuan yang tadinya berpakaian putih sekarang sudah haus darah. Itu sebabnya malaikat katakan, mengapa engkau heran? Ketika perempuan di dalam Wahyu 17 berkolaborasi dengan binatang, binatang yang telah ada, lalu tidak ada, lalu muncul dari jurang maut. Ketika perempuan ini berkolaborasi dengan binatang, maka dia berubah bentuk. Yang tadinya suci, kudus, menjadi pelacur. Harus ada orang yang mereformasi ini. Reformasi Nehemia bukan hanya reformasi tembok Yerusalem. Ketika saya mau membangun tembok, saya harus pastikan dulu apa yang di dalam tembok memang sudah sesuai dengan desainnya Tuhan. Ketika saya mau memperbaiki sesuatu, membangun tembok, saya harus bisa pastikan bahwa apa yang peribadatan yang terjadi di dalamnya memang sesuai dengan standar yang Tuhan berikan. Saudara, Wahyu 17 ayat yang ke-6 adalah satu bentuk deformasi, bukan reformasi. Nehemia, apa yang dilakukan Nehemia di Yerusalem adalah pekerjaan reformasi. Saudara, kalau reformasi merubah satu bentuk, memang tidak bisa lagi dengan kelemah lembutan. Saya tahu bahwa karakter Kristus adalah lemah lembut. Kristus dilambangkan sebagai seorang pembuat periuk, tukang periuk. Saudara, kalau tanah liat yang belum ada bentuk, harus dengan kelembutan dibentuk, sehingga bisa menjadi berguna.
Tetapi kalau tanah liat itu sudah bentuknya guci, sudah berbentuk guci, lalu saya mau reformasi, saya mau rubah bentuk menjadi penggorengan belanga, mau saya berubah bentuk menjadi belanga, apa yang saya harus lakukan? Apakah bisa dengan kelembutan? Tidak. Harus saya pecahkan dulu guci itu, saya pecahkan dulu, lalu saya kasih air lagi, saya bikin lembek lagi, baru dengan kelembutan membentuknya menjadi bentuk yang baru. Tapi untuk menghancurkan bentuk yang lama, kesalahan yang sudah lama dipelihara, saudara, sedikit demi sedikit tidak akan berhasil. Saudara, saya tinggal di kota sejak lahir. Ketika saya pindah ke gunung, saya katakan ini kesaksian saya. Saya pindah perlahan-lahan. Saya masih punya rumah 2. Di kota 1, di gunung 1. Suami saya bekerja di kota, lalu Jumat, Sabtu, Minggu saya pindah ke gunung. Saudara, tidak ada hasilnya pekerjaan seperti itu. Tidak ada yang direformasi dari kehidupan yang seperti itu. Ketika saya memilih untuk mengikut Tuhan, ketika saya sudah berdamai dengan Tuhan, dengan mengaku segala dosa-dosa saya, maka saya harus putar arah, balik langsung, balik kanan, dan tidak memandang lagi ke belakang. Kalau pikir mau tinggalkan dosa sedikit-sedikit, saudara-saudara, percayalah, kita akan tertipu. Kau tinggalkan sekaligus. Berdamai dengan Tuhan. Tidak perlu rasa-rasa saya sudah berdamai. Lihat bangsa Israel. Nehemia sudah berdamai dengan Tuhan sebelum dia memulai reformasinya. Tetapi dia mengulangi lagi pendamaian itu setelah tembok yang dilakukannya, yang dibangunnya, berhasil berdiri. Setelah tembok itu selesai, Nehemia kembali melakukan pendamaian dengan Tuhan. Saudaraku, pelajaran dari Nehemia ini sangat penting. Tadi ada yang bertanya sama saya, rumah perbendaharaan Tuhan. Tadi hanya pop up di handphone, mungkin nanti ada yang bisa bacakan rumah perbendaharaan Tuhan. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, ya, kalau pada zaman kita sekarang rumah perbendaharaan Tuhan itu di mana ya? Sekali lagi, kalau pada zaman kita sekarang rumah perbendaharaan Tuhan itu di mana ya Bu Ledi? Di gereja atau di kantor daerah conference terkait membawa persepuluhan? Terkait membawa persepuluhan. Saudaraku, rumah perbendaharaan Tuhan yang permasalahannya bukan yang di mana, tetapi yang pertama adalah apakah sesuai dengan standarnya Tuhan. Itu dulu. Tuhan tidak pernah katakan rumah perbendaharanya itu kantor uni, kantor divisi, kantor GC, kantor conference. Tapi kalau ada terjadi hal-hal yang tidak sesuai, yang ditempatkan di sana, yang tidak sesuai dengan standar Tuhan, itu bukan rumah perbendaharaan Tuhan. Dan harus direformasi dulu. Itu jelas. Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya tidak menghimbau tentang pengumpulan persepuluhan di sini. Karena seperti yang tadi Nehemia, cerita Nehemia, kalau setiap anggota jemaat mempelajari firman itu dengan sendiri, maka tidak perlu mereka dihimbau-himbau untuk memberi. Mereka akan datang dengan sendirinya. Mereka akan berkomitmen dan terpanggil untuk setia memberikan persembahan yang menjadi bagian dan hak para imam. Dan pada zaman Nehemia terjadi
penghentian persembahan dan perpuluhan. Orang-orang tidak membawa lagi persembahan dan perpuluhan ke rumah perbendaharaan Tuhan. Kenapa? Karena ada orang Amon yang dipelihara di sana. Bapak Turangan, saya tidak bisa menjawab rumah perbendaharaan Tuhan itu gereja atau kantor daerah. Karena tidak ada tulisan yang mengatakannya. Tetapi pengaturan tentang perpuluhan dan persembahan itu ada jelas. Dan apapun atau siapapun yang tidak bekerja sesuai dengan nasihat yang sudah diilhamkan, peraturan, kalau dulu bangsa Israel sesuai dengan hukum Musa, kalau sekarang kita punya roh nubuat sebagai guidelines kita, sebagai tambahan, siapapun yang tidak menjalankan rumah perbendaharaan Tuhan sebagaimana yang telah dicanangkan, itu bukan lagi rumah perbendaharaan Tuhan. Reformasi yang mau saya bawakan di sini adalah, kalau mau bertobat, bertobat sekaligus. Kita tidak punya waktu lagi sedikit demi sedikit. Hari ini saya membahas pelajaran 2 kali Bible Study. Tadi siang saya memimpin Bible Study tentang Wahyu pasal 14. Tentang 144.000 dan pekabaran 3 malaikat. Saudaraku, pekabaran 3 malaikat dimulai dari pekabaran malaikat pertama, takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia sebab telah tiba jam penghakimannya. Sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala mata air. Saudara-saudaraku, pekabaran malaikat pertama berhubungan dengan memuliakan Tuhan. Dan dikatakan bahwa memuliakan Tuhan itu disampaikan dengan seruan nyaring. Tetapi pekabaran malaikat kedua tidak dikatakan dengan seruan nyaring. Pekabaran malaikat ketiga disampaikan dengan seruan nyaring. Roh nubuat katakan, siapapun yang mau menolak tanda binatang tidak akan bisa menolak tanda binatang kalau mereka tidak turut, tidak ikut, tidak punya pengalaman dalam pekabaran malaikat pertama dan malaikat yang kedua. Dan kalau saya bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh saya bisa memuliakan Tuhan dengan akal pikiran saya yang sudah disucikan, dengan frontal lobe saya yang sudah suci, maka saya bisa menyembah Tuhan yang benar. Dan itu nyaring. Pekabaran memuliakan Tuhan itu akan nyaring di seluruh dunia. Tetapi pekabaran yang kedua, Babel rubuh, tidak semua orang menyadarinya. Hanya mereka yang memang memuliakan Tuhan dengan tubuhnya yang bisa mengetahui keruntuhan-keruntuhan yang sudah memenuhi nubuatan-nubuatan. Saudara-saudaraku, kita banyak sekali menunggu mau reformasi, tapi tunggu sandelo. Kalau tidak ikut pekabaran malaikat yang pertama, kalau tidak menyadari penghakiman sudah dekat dan melakukan reformasi sejak sekarang, maka saya tidak akan mengambil bagian di dalam pekabaran malaikat yang ketiga. Itu sudah jelas. Kalau mau reformasi, reformasi sekarang. Kita tidak bisa nunggu terlalu lama untuk pekerjaan, pembaharuan, reformasi karakter dan tabiat. Diperlukan orang-orang seperti Nehemia yang tidak berbasa-basi. Nah, ini dia pertanyaan dari Pak Robert Turangan. Baru saya mau bilang. Diperlukan orang-orang seperti Nehemia yang bisa melakukan reformasi. Pertanyaannya adalah, siapa yang harus mereformasi? Kalau dulu Nehemia yang lakukan, sekarang siapa? Karena pendeta sudah diurapi.
Kita tidak boleh mengganggu orang yang sudah diurapi Tuhan. Bagaimana dengan hal ini? Saudaraku, Imam Eliasib diurapi atau tidak? Dia adalah imam besar. Ketika Nehemia lempar barang-barang Tobia keluar dari bilik perbendaharaan rumah Tuhan. Siapa yang menempatkan Tobia di sana? Imam besar yang tempatkan. Imam besar yang tempatkan Tobia di sana. Imam besar itu ditunjuk langsung oleh Tuhan. Kita ingat penunjukan Harun sebagai imam itu dengan tongkat Harun yang berbunga. Ya. Jadi ini keimamatan Harun ini mutlak Tuhan yang tunjuk. Bukan manusia lagi. Yang mengurapi Harun itu dan keturunannya menjadi imam besar adalah Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia masuk ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Padahal dia sebagai bupati, dia tugasnya, misinya hanya tembok Yerusalem. Itu tadi saya bilang. Tetapi ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum Tuhan, Nehemia maju dan berangkat untuk memperbaiki. Jadi Pak Turangan, Nehemia itu adalah orang awam. Orang awam, Pak. Orang awam yang menyelidiki kitab suci dan memahami kitab suci dengan benar. Yang pengertiannya tidak bergantung kepada orang lain. Inilah yang Tuhan bisa gunakan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan Nehemia yang sekarang ini akan muncul, yang sekarang ini Tuhan akan utus, adalah orang awam, mereka yang sudah berdamai dengan Tuhan. Saudara, jangan pikirkan kita mau dobrak pintu siapa. Jangan pikirkan itu dulu. Jangan pikirkan kekejian siapa yang mau saya bongkar. Jangan itu dulu. Mari periksa. Mari berdamai dengan Tuhan. Ini pekabaran sore hari ini. Saya berdamai dengan Tuhan. Dan ketika saya sudah berdamai dengan Tuhan, maka Tuhan akan utus saya kemanapun dia suruh, saya harus pergi. Kalau dia suruh saya pergi ke dalam bait suci, maka saya harus lakukan tugas saya. Seperti Nehemia. Kalau tugas saya dikasih Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem, maka saya akan pergi ke sana. Kalau tugas saya seperti Raja Yosia untuk membakar bukit-bukit pengorbanan, membakar mesbah-mesbah Baal, maka saya harus lakukan dengan segenap hati. Tetapi ketika saya dipanggil seperti Daniel, berdamai dengan Tuhan, tapi tidak kembali ke Yerusalem, tidak terpilih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Daniel tidak terpilih menjadi reformator. Padahal dia berdamai dengan Tuhan, ya dia berdamai dengan Tuhan. Daniel pasal 9 menceritakan proses pendamaian, hari pendamaian dilakukan Daniel di Babel. Maksudnya di Medo Persia. Daniel berdamai dengan Tuhan, tapi tidak terpilih untuk tugas reformator. Saudara, jangan pikirkan apa tugas saya. Jangan pilih, oh saya cocok di sana. Oh saya cocok di sana. Oh saya mau berantas kejahatan di sana. Tidak. Yang pertama ini adalah ulangi lagi pendamaian. Ulangi lagi setiap hari. Semoga saya menjawab pertanyaan Pak Turangan. Siapakah Nehemia sekarang ini? Nehemia sekarang ini adalah orang yang sudah berdamai dengan Tuhan. Baik, pelajaran saya sampai di sini.
Simpulannya adalah, saudara jangan pusing misinya apa. Ya. Kita banyak lihat kebobrokan, nggak usah pusing dengan kebobrokan itu. Berdamailah dengan diri sendiri, damaikan diri dengan Tuhan, maka dia, si pemilik kebun anggur, yang akan percayakan kebun mana yang akan saya garap. Kebun mana yang akan Tuhan berikan kepada saya untuk saya garap. Dan ketika itu diberikan kepada saya, bekerjalah selagi masih ada terang. Karena akan tiba malam di mana kita tidak perlu bekerja lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih, Kak. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Saya mau ada sedikit pertanyaan, Kak, terkait mengenai wanita yang ada di Wahyu pasal 12. Pengertian saya selama ini bahwa perempuan ini adalah gereja yang suci. Dan gereja itu di ayat 6 itu mengalami penganiayaan dan Tuhan menolong dia dalam waktu 1260 tahun ya. Kita tahu itu di zaman ke-8 dan juga pada ayat yang ke-17 ya, pasal yang sama, maka marah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi turunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Pengertian saya selama ini adalah gereja Tuhan, gereja yang benar, dan ini adalah wanita, pengantin wanita yang akan pernikahannya bersama dengan anak domba itu, yaitu gereja yang suci itu, yang menjadi 144.000, yang akan menjadi pengantin wanita itu. Saya baru dengar pada sore hari ini, perempuan yang samakah itu yang ada di dalam Wahyu pasal 17, karena selama ini saya lihat bahwa wanita ini adalah wanita pelacur, dalam arti ibu dari semua pelacur, ibu dari gereja-gereja yang semua banyak sekali sekarang, kita to the point aja, gereja yang sangat bagaimana, yang sudah mabuk lah sekarang ini, yang ibunya satu ya, kita tahu semuanya itu siapa ibunya itu. Itu adalah pelacur besar itu. Saya baru dengar hari ini, sore ini, bahwa wanita yang berada di pasal 12 itu berubah menjadi wanita yang pasal 17 ini. Bisa diterangkan, Kak, sedikit? Dan bila ada roh nubuat yang menguatkannya. Ya, jadi ini bisa dibaca di buku Daniel Revelation Uriah Smith. Uriah Smith, kalau ada yang punya, ini nggak ada bahasa Indonesianya, dan hard copy-nya juga nggak ada, tapi saya punya PDF-nya. Nanti saya share ya Bu ya. Kalau Ibu punya, mungkin Bapak punya, Bapak pendeta pasti punya ini. Jadi pengertian Daniel dan Revelation yang ditulis oleh hamba Tuhan Uriah Smith. Uriah Smith ini adalah editor Review and Herald percetakan kita yang back to back bekerja dengan James White selama hidupnya untuk mengerjakan mengoperasikan percetakan kita. Jadi di sini yang menuruti hukum Allah dan kesaksian Yesus bukan perempuan itu ya Bu. Setuju ya? Keturunannya. Iya, Wahyu 12 ayat 17. Okay. Ya. Jadi yang diperangi oleh setan bukan ibunya lagi. Tapi anaknya, keturunannya. Jadi yang memelihara hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus adalah keturunan dari perempuan gereja yang tadinya yang putih ini, yang putih maksudnya yang suci ini. Ya, di dalam Wahyu pasal 17, di dalam Wahyu pasal 17. Kita buka Wahyu pasal 17 ayat yang ketiga. Jadi gambaran penglihatan yang dilihat di dalam Wahyu 17 ini adalah perempuan yang menunggangi binatang. Oke? Binatang ini adalah kepalanya 7-10 tanduk. Kita tahu itu siapa? Binatang ini. Jadi ada perempuan, ada gereja yang menunggangi binatang
yang 10 tanduk ini. Kalau binatang yang 10 tanduk ini udah jelas identitasnya siapa. Ini adalah binatang yang keluar dari dalam laut. Yang Wahyu 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tetapi sekarang waktu di Wahyu 13 Yohanes melihat binatang ini, ya. Yohanes melihat binatang yang serupa, yang kepalanya 7, yang tanduknya 10, ini berdiri sendiri. Tapi kemudian dia melihat bahwa ini sudah ditunggangi oleh perempuan. Itu sebabnya, dan perempuan ini mabuk darah. Dan ketika melihatnya, Yohanes heran. Yohanes tidak akan heran kalau binatang atau kepausan yang mabuk darah. Dia nggak akan heran. Tetapi yang dia heran adalah yang mabuk darah bukan binatang berkepala 7. Yang mabuk darah bukanlah binatang yang bertanduk 10. Tetapi yang mabuk darah adalah perempuan itu. Maka malaikat itu katakan, kenapa engkau heran? Maka dikasih tahu, binatang itu adalah siapa? Dan perempuan itu duduk di atas 7 gunung. 7 raja. Artinya kepalanya 7, binatang itu kepalanya 7, itu adalah 7 gunung, 7 raja. Dan binatang itu menunggangi 7 raja. Saudara tahu, binatang ini menunggangi 7 raja. Raja itu adalah bentuk pemerintahan sipil, sekuler. Jadi ketika perempuan ini adalah menggereja, ketika gereja menunggangi kekuasaan sekuler, maka ini adalah image of the beast. Ya. Jadi ingat ya, bahwa perempuan itu menunggangi, duduk di atas kepalanya, kepala binatang. Perempuan duduk di atas kepala binatang. Kepalanya 7, tanduknya 10. Artinya perempuan ini di atas pemerintahan sipil. Kita tahu image of the beast apa? Kuasa gereja akan disokong oleh pemerintahan sipil. Inilah yang terjadi di 1260. Selama 1260, 1260 tahun, kuasa kepausan, gereja kepausan disokong oleh pemerintahan sipil, sekuler. Maka terjadi penganiayaan. Dan hal yang sama akan terjadi di zaman kita. Saudara-saudara, zaman kita bukan lagi, kembali ke Wahyu pasal 13. Zaman gereja kepausan sudah lewat. Zaman gereja kepausan sudah lewat. Di Wahyu pasal 13, zaman kita adalah Wahyu 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Yaitu binatang yang kedua. Amerika yang akan membuat patung binatang. Patung binatang ini apa? Patung binatang ini adalah gereja akan didukung oleh pemerintahan sekuler. Saudara-saudara, apakah binatang yang pertama itu yang akan naik tahta? Bukan. Tetapi patung binatang yang akan naik tahta. Kalau kita baca dengan jelas Wahyu pasal 13. Bukan bukan binatang yang keluar dari dalam laut. Bukan binatang pertama yang akan muncul. Tetapi patung binatanglah yang akan muncul membawa orang-orang untuk menyembah patung binatang yang sama, rupanya sama, bentuknya sama dengan binatang yang pertama. Dan kalau di sini dibilang, kata kuncinya adalah ketika Yohanes melihat itu,
Dia heran. Dia heran, great katanya di sini. Keheranan itu sangat heran. Dia sangat heran karena dia tidak bisa membayangkan bahwa bukan binatang itu yang mabuk darah, bukan gereja Katolik yang akan membunuh umat-umat Tuhan, tetapi gereja Protestan yang akan membunuh saksi-saksi Tuhan. Gereja Protestan yang akan membunuh saksi-saksi Tuhan. Karena gereja Protestan sudah menjadi image of the beast. Gereja Protestan bukan beast, bukan binatang. Tapi dia cerminan, kembaran dari binatang itu. Jadi zaman kita ini, kita gereja Protestan. Bukan Katolik lagi yang akan, bukan kepausan maksud saya, bukan Katolik ya. Katolik itu banyak umat-umat Tuhan di Katolik. Tetapi kepausan. Bukan kepausan lagi, tetapi Protestan yang bergandengan tangan dengan kepausan. Inilah yang akan menyiksa umat-umat Tuhan seperti yang ditulis di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Kalau Ibu punya buku Uriah Smith, ini bisa baca di dalam Daniel pasal yang ke-17, Bu. Jadi buku Uriah Smith itu dia pembagiannya berdasarkan chapter Daniel. Jadi Daniel pasal 17 itu ada satu pembahasan. Ya, satu pembahasannya. Bukan Daniel, Wahyu. Wahyu pasal 17 ada satu pembahasannya. Dan di situ Uriah Smith menjelaskan, membawa pikiran dengan penganiayaan yang akan terjadi di zaman kita. Oke. Itu penjelasan sedikit dari saya. Ya, terima kasih Kak. Tapi sampai saat ini masih ada ya. Kalau kita melihat di Wahyu 14 itu Kak, Wahyu 14 yaitu mengenai 144.000 di ayat 4 khususnya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Ya. Berarti itu adalah masih gereja, masih ada ya gereja yang manakah? Gereja yang suci yang tidak mencemarkan diri dengan gereja-gereja yang lain. Walaupun mungkin perempuan yang pertama tadi yang dijual sudah berubah, tapi masih ada ya perempuan-perempuan yang seperti perawan. Tapi bukan gereja ya Bu ya, remnant. Umat sisa ya, masih ada. Oke, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan Pak Robert Turangan. Makasih Bu Lady untuk pencerahannya. Kalau zaman sekarang rumah perbendaharaan sudah tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, kemana harus saya serahkan persembahan dan persepuluhan? Bapak Turangan, ini tadi saya sudah jelaskan. Ini tadi saya sudah jelaskan. Saya tahu ini akan ditanyakan kalau saya bawakan ini. Tapi saya mau bawakan sekali lagi ya. Saya mau katakan sekali lagi. Bahwa orang yang akan menyanyikan lagu pujian dan hormat, membawa kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan adalah mereka yang menyelidiki sendiri firman itu dengan tangan mereka. Yang menelaah firman itu sendiri. Jadi Bapak, kalau saya kasih tahu buah pikiran saya ke Bapak, Bapak tidak akan menjadi kehormatan dan pujian buat nama Tuhan. Bapak pelajari, semuanya ada Pak, semuanya ada. Kita punya terang kecil, terang besar. Kalau mengerti langsung dari Alkitab, puji Tuhan. Tapi kalau tidak mengerti, kita punya terang kecil yang akan menerjemahkan perkataan Alkitab ke dalam bahasa yang lebih sederhana. Kalau sekarang tidak apa tadi dibilang? Kalau sekarang tidak sesuai lagi dengan ajaran Tuhan, kemana saya harus serahkan persembahan dan persepuluhan? Penggunaan persembahan dan persepuluhan ini jelas ditulis di dalam Roh Nubuat bahwa persembahan dan persepuluhan
bukan persembahan ya, persepuluhan, khusus persepuluhan hanya untuk memberi makan orang Lewi yang melayani di dalam bait suci. Kalau sekarang bait suci sudah tidak ada, ya, gereja-gereja sudah ditutup, tidak buka. Ini ada juga yang tanya sama saya, kemana saya harus bawa persembahan dan persepuluhan? Perpuluhan tidak untuk hal lain kecuali hanya untuk penginjilan langsung. Hanya untuk penginjilan, bukan untuk fasilitas, bukan untuk dana transport, bukan untuk pertemuan-pertemuan, bukan untuk pendidikan, membiayai sekolah pendeta, bukan untuk dana miskin. Bukan untuk menyediakan makanan KPA. Itu salah. Jadi persepuluhan, beda persembahan. Persepuluhan hanya untuk penginjilan langsung. Yang pelayanan di dalam rumah Tuhan untuk melayani ibadah rumah Tuhan. Sekarang tidak ada lagi ibadah. Kemana lagi mau saya cari? Tidak ada lagi. Saya tidak dilayani. Ada yang sharing dengan saya juga. Saya tidak lagi dilayani pendeta. Saya bilang, oh dia bilang dia mau kirim dananya ke ibunya. Karena ibunya tinggal di pelosok. Saya bilang pastikan ibu Anda itu menginjil. Kalau tidak, itu akan jadi kutuk. Dan penginjilan bukan penginjilan yang tidak langsung. Harus penginjilan langsung, beda ya. Beda penginjilan tidak langsung, beda penginjilan langsung. Jadi harus penginjilan langsung. Tapi kalau persembahan, Pak, ini boleh menjadi dana kasih. Bentuk kasih kepada sesama, memperhatikan orang miskin, janda, anak yatim. Tapi perpuluhan ini berat sekali. Ya. Jadi pastikan Bapak juga tidak mengandalkan pengertian sendiri dan tidak mengandalkan kepintaran orang untuk menyelidiki ini. Selidiki sendiri, semuanya akan terbuka kepada Bapak. Karena kalau saya yang kasih tahu, ini tidak akan jadi kemuliaan dan kepujian. Bapak tidak bisa menyanyikan hormat dan kemuliaan buat nama Tuhan nanti. Oke. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan, teman-teman semuanya? Terima kasih sama-sama, Pak. Oke, tidak ada lagi pertanyaan, saudara-saudara semuanya. Kalau tidak ada lagi, closing statement, Kak, sebelum kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Kak Lady. Ya. Saya mau ulangi sekali lagi, bahwa berdamai dengan Tuhan, ini adalah pekabaran terakhir pada zaman ini. Saudara-saudara jangan berpikir pekabaran malaikat, saudara-saudara jangan berpikir pekabaran malaikat ketiga itu adalah tentang kepausan. Sama sekali salah. Pekabaran malaikat ketiga adalah tentang righteousness of Christ. Kebenaran Kristus yang hanya bisa diperoleh dengan pembenaran oleh iman dan penyucian oleh penurutan. Jadi ini adalah yang saya bawakan, ini adalah pekabaran malaikat ketiga. Righteousness of Christ. Karena hanya orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan yang bisa tolak tanda binatang. Saudara, banyak kali beberapa orang minta kepada saya untuk membicarakan nubuatan. 144.000. Peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kepausan. Saya katakan, itu bukan hal yang penting untuk memperhatikan agenda kepausan.
Yang terpenting pekabaran malaikat ketiga di dalam buku Kemenangan Akhir. Pekabaran malaikat ketiga adalah kebenaran Kristus. Bagaimana saya bisa mempunyai iman Yesus Kristus? Karena tadi ciri-ciri dari keturunan yang diperangi oleh setan, yang diperangi oleh naga itu adalah mereka yang menuruti hukum Tuhan dan iman Yesus Kristus. Kita tidak bisa menurut hukum Tuhan kalau kita belum berdamai dengan Tuhan. Kita tidak bisa membereskan dan mereformasi organisasi kita kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan. Kebobrokan di dunia ini banyak. Kalau saya fokus kepada kebobrokan dunia, kalau saya fokus kepada penipuan setan, maka saya akan tertipu dan saya didapati bersalah pada waktu pintu kasihan tertutup. Saudara, jangan buang waktu. Mari ingat apa dosa saya hari ini. Mari ingat. Ketika saudara masih ada ketakutan, takut mau makan apa, itu artinya itu tanda bahwa belum berdamai. Itu tanda bahwa belum berdamai. Ketika saya takut keluar atau saya takut uban saya dilihat orang, itu belum berdamai. Itu belum berdamai. Ketika saya takut orang lihat saya tidak pakai pensil alis, itu belum berdamai. Ketika saya takut orang datang ke rumah saya lalu makanan saya sederhana, itu belum berdamai. Ketika saya takut anak saya nanti sekolah bagaimana kalau saya tinggal di dosa, itu belum berdamai. Ketika saya khawatir akan masa depan saya, ketika kebebasan saya terancam dan saya khawatir, itu artinya belum berdamai. Dan kalau saya dan saudara masih memiliki hal-hal yang saya takuti, mari segera. Waktunya hampir habis. Sebentar lagi alarm akan berbunyi. Dan kita harus menghadap penghakiman, hari penghakiman yang besar itu. Takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia, sebab telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Tuhan memberkati. Langsung pimpin dalam doa, Kak. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Engkau sudah menyertai pembelajaran kami pada malam hari ini. Bapa dalam surga, terjadi banyak penyelewengan, baik itu di dalam bait suci, baik itu di dalam rumah perbendaharaan Tuhan, baik itu di dalam pembangunan tembok Yerusalem. Tetapi Tuhan, ketika mata kami terfokus kepada kesalahan-kesalahan orang, maka kami lupa bahwa kami belum membereskan hidup kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami belum berdamai dengan Tuhan. Bapa dalam surga, kekejian-kekejian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terkadang menggelitik hati kami dan membuat kami terpancing untuk melakukan sesuatu. Tetapi Tuhan, biarlah kami kembali melihat kesalahan kami. Mampukan kami untuk mengingat kembali dosa-dosa yang kami perbuat di masa yang lalu. Mampukan kami mengatasi semua rasa ketakutan kami, kekhawatiran kami. Dan ketika kami sudah berdamai dengan Tuhan, maka kekhawatiran kami akan hilang. Dan keberanian kami dapat Tuhan gunakan untuk mereformasi setiap bagian-bagian yang dianggap perlu sambil menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah mengingatkan kami melalui pengalaman reformator yang besar itu, yaitu Nabi Nehemia. Tolong kami agar ketika kami juga melihat banyak deformasi-deformasi di sekeliling kami, perubahan-perubahan bentuk yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kami bisa menahan diri kami di dalam takut dan gentar kepada nama Tuhan. Sehingga pendamaian kami tidak akan terganggu dan kami bisa siap sebelum jam penghakiman kami tiba. Kami bawa doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk
pertemuan kita di sore hari ini. Terima kasih kepada semuanya saudara-saudara kami yang sudah gabung dengan kita semuanya. Dan terima kasih buat Kak Lady. Sudah malam di situ, Kak, ya? Ya, sudah malam ini. Di Medan masih terang. Iya.